Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok 1 akan menjelaskan tentang pendekatan dan metode pembelajaran PAI micro teaching dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Baswari MPD. Kelompok kami dengan anggotakan Aminatus Sholihah dengan NIM 2011920 dan Anis Nurul Afifah dengan NIM 2011926. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran PAI, meliputi pengertian pendekatan pembelajaran PAI dan macam-macam pendekatan PAI. Dan yang kedua yaitu metode pembelajaran PAI, meliputi pengertian metode pembelajaran PAI dan macam-macam metode PAI. Pendekatan pembelajaran PAI merupakan pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai kumpulan metode dengan cara yang digunakan oleh tenaga pendidik dalam melakukan pembelajaran. Dalam pendekatan dapat dioperasionalkan sejumlah metode. Sedangkan macam-macam pendekatan PAI yang pertama yaitu pendekatan kontekstual. Penggunaan pembelajaran kontekstual memiliki potensi tidak hanya untuk mengembangkan ranah pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga untuk mengembangkan sikap, nilai, serta kreativitas peserta didik dalam memecahkan masalah yang terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari melalui interaksi dengan sesama teman. Yang kedua yaitu pendekatan individual. Pendekatan ini masing-masing siswa memiliki perilaku yang bermacam-macam. Cara mengemukakan pendapat, cara berpakaian, daya serap tingkat kecerdasan, dan sebagainya. Masing-masing siswa memang mempunyai karakteristik yang berbeda dari satu anak dengan anak didik lainnya. Persoalan kesulitan belajar anak lebih mudah dipecahkan dengan menggunakan pendekatan individual dengan kedekatan gurunya. Yang ketiga yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan suatu model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengelola, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret dan mengaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Selanjutnya yaitu pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok diharapkan dapat menumbuh kembangkan rasa sosial yang tinggi pada diri siswa. Mereka dibina untuk mengendalikan rasa emosi sehingga terbina sikap kesetiakawanan sosial di kelas. Siswa dibiasakan hidup bersama, bekerja sama dalam kelompok, dan menyadari bahwa dirinya ada kekurangan dan kelebihan. Yang mempunyai kelebihan dengan ikhlas mau membantu mereka yang mempunyai kekurangan. Selanjutnya yaitu pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif ditandai dengan pemaparan konsep, definisi, dan istilah-istilah pada bagian awal pembelajaran. Yang keenam yaitu pendekatan induktif. Pembelajaran diawali dengan memberikan contoh atau kasus-kasus menuju konsep atau generalisasi. Siswa melakukan sejumlah pengamatan yang kemudian membangun dalam suatu konsep. Selanjutnya yaitu pendekatan edukatif. Di sini pendekatan setiap tindakan, sikap, dan perbuatan yang guru lakukan harus bernilai pendidikan dengan tujuan untuk mendidik anak didik agar menghargai norma hukum, norma susila, norma moral, norma sosial, dan norma agama. Selanjutnya yaitu pendekatan pembiasaan. Pada awal kehidupan anak, menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik saja dan jangan sekali-kali mendidik anak berdusta, tidak disiplin, suka berkelahi, dan sebagainya. Tapi, tanamkanlah kehidupan seperti ikhlas, melakukan puasa, gemar menolong orang yang kesukaran, suka membantu fakir dan miskin, gemar melakukan sholat 5 waktu.
Selanjutnya yaitu pendekatan emosional. Emosional akan memberi tanggapan atau respon bila ada rangsangan atau stimulus dari luar diri seseorang. Baik rangsangan verbal maupun non-verbal mempengaruhi kadar emosi seseorang. Rangsangan verbal itu contohnya yaitu ceramah, cerita, sindiran, pujian, ejekan, berita, dialog, anjuran, perintah, dan sebagainya. Sedangkan rangsangan nonverbal dalam bentuk pribadi berupa sikap dan perbuatan agama. Dan yang terakhir yaitu pendekatan keagamaan. Pendekatan agama dapat membantu guru untuk membuka jiwa agama di dalam diri siswa, yang pada akhirnya nilai-nilai agama tidak dicemoohkan dan dilecehkan, tetapi diyakini, dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh siswa. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran PAI. Untuk materi pada metode pembelajaran PAI akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya, yaitu mengenai metode pembelajaran PAI. Menurut M. Atiyah Al-Abrari, pengertian dari metode pembelajaran PAI yaitu metode adalah jalan yang kita ikuti untuk memberi paham kepada murid-murid dalam segala macam pelajaran. Metode merupakan rencana yang dibuat untuk diisi sebelum memasuki kelas. Berarti, untuk pembelajaran PAI sendiri, guru merancang atau melakukan segala hal apa yang harus dilakukan ketika memulai pembelajaran, misalkan membaca doa atau mengaji bersama, kemudian apa yang harus dilakukan seorang guru untuk mengajarkan pendidikan agama Islam kepada siswanya. Selanjutnya, macam-macam metode pendidikan PAI. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah disebut juga dengan metode mau'izah hasanah. Metode ini menekankan pada pemberian dan penyampaian informasi kepada siswa secara langsung. Contohnya seperti guru menerangkan mengenai puasa beserta dengan dalilnya. Yang kedua yaitu metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab merupakan suatu metode pembelajaran yang menekankan pada cara penyampaian materi pembelajaran oleh guru dengan jalan mengajukan pertanyaan dan siswa yang memberikan jawaban. Contohnya, mengenai kapan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, kemudian siswa menjawabnya. Ketiga, itu metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu pada siswa. Contohnya mengenai peragaan bagaimana sholat dan juga wudhu. Keempat, yaitu metode eksperimen. Itu merupakan metode pembelajaran di mana guru dan anak didik bersama-sama mengerjakan sesuatu sebagai latihan praktis dari apa yang telah dipelajari. Kelima, yaitu metode drill. Drill ini merupakan pembiasaan. Dalam pengertiannya yaitu suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Contohnya, ketika memulai pembelajaran, guru membiasakan untuk membaca doa bersama atau membacakan Quran secara bersama-sama. Keenam, yaitu metode mau'izah atau nasihat dan peringatan, yang mana pendidik yang memberi nasihat hendaknya berulang kali mengingatkan agar nasihat itu meninggalkan kesan, sehingga siswa atau orang tersebut yang dinasihati tergerak untuk mengikuti nasihat itu. Kemudian yang ketujuh itu metode karya wisata. Metode karya wisata merupakan suatu metode mengajar PAI dengan mengajak peserta didik keluar kelas atau sekolah. Contohnya
pergi ke museum atau mengunjungi makam dari para sunan. 8 yaitu metode resitasi atau pemberian tugas. Merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada pemberian tugas oleh guru kepada siswa untuk menyelesaikan sejumlah kecakapan. Atau ini bisa disebut dengan metode evaluasi agar untuk mengukur seberapa jauh siswa memahami pelajaran yang disampaikan. Yang ke-9 yaitu metode discovery. Metode discovery adalah metode yang berangkat dari sesuatu pandangan bahwa anak didik sebagai subjek di samping sebagai objek pembelajaran. Tegaskan pula bahwa anak didik juga memiliki kemampuan dasar untuk dikembangkan secara optimal sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. 10 yaitu metode problem solving atau pemecahan masalah. Merupakan metode pembelajaran yang dilakukan melalui proses kegiatan untuk memahami atau memecahkan masalah. Contohnya mengenai kemiskinan di kalangan umat muslim, apa penyebab dan cara mengatasinya. 11 yaitu metode proyek. Metode ini merupakan metode mengajar di mana pendidik harus merancang suatu objek yang akan diteliti sebagai objek kajian. Objek ini disebut juga dengan teknik mengajar unit. Contohnya mengenai zakat. Jadi guru menerangkan pengertian zakat, siapa saja yang menerima zakat atau menyalurkan zakat, kemudian praktek bagaimana zakat itu, dan lain sebagainya. Kemudian referensinya bisa dibaca sendiri. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.